Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengantar ilmu ma'anil hadis. Jadi untuk ini saya akan menjelaskan sedikit menggunakan PowerPoint ya. Oke, mungkin Mbak langsung saja ya. Kita langsung ke materi aja agar untuk mempersingkat waktu. Mungkin Mbak Isvina boleh digeser ya. Oke, baik. Jadi yang pertama itu pengertian ilmu ma'anil hadis. Kita lihat dari segi bahasa ya. Dari segi etimologi, makna, arti, maksud atau petunjuk yang dikehendaki suatu lafaz. Sedangkan secara istilah, terminologi, ilmu ma'anil hadis ini adalah ilmu yang membahas tentang prinsip-prinsip metodologi dalam memahami hadis, sehingga hadis tersebut dapat dipahami maksudnya dan kandungannya secara tepat dan proporsional. Selanjutnya, oke, untuk secara perkembangan ilmu ma'anil hadis ini sendiri, itu sebenarnya pada masa Nabi itu belum ada istilah ilmu ma'anil hadis, hanya secara implisit diaplikasikan dengan cara yang sederhana. Kemudian pada saat itu sahabat sudah mudah menerima dan memahami makna hadis yang disampaikan oleh Nabi karena menggunakan bahasa Arab. Dan seandainya bila para sahabat mendapatkan makna hadis-hadis yang sulit dipahami, maka para sahabat bisa langsung untuk menanyakan kepada Nabi. Kemudian pada awal perkembangan ilmu hadis itu sendiri, kajian yang berkaitan dengan matan itu kurang mendapat perhatian karena pada saat itu fokus ke autentisitas hadis itu sendiri atau kesahihan hadis. Dan embrio perkembangan ilmu ma'anil hadis itu ditandai dengan lahirnya ilmu gharibul hadis yang mengkaji tentang matan hadis yang agak terasa asing dan sulit untuk dipahami. Kemudian ilmu ma'anil hadis ini itu muncul bersamaan dengan munculnya berbagai kitab-kitab syarah hadis. Dan penggunaan istilah ilmu ma'anil hadis ini itu dilatar belakangi dengan keinginan memberikan imbangan dari istilah ilmu ma'anil Quran. Dan istilah ilmu ma'anil hadis itu dimaksudkan untuk meringkas disiplin ilmu-ilmu ma'anil hadis yang terkait dengan objek kajian matan hadis seperti ilmu gharibul hadis, nasikh wal mansukh, mukhtalif wal hadis, tarikh al-mutun dan asbab al-wurud dan ilmu-ilmu bidang lainnya. Itu untuk sedikit tentang sejarah perkembangan ilmu ma'anil hadis ya. Lanjut selanjutnya Mbak Vina. Oke, untuk objek kajian ilmu ma'anil hadis ini itu ada 4. Yang pertama secara material, ada 2. Pertama material dan juga format. Yang material ini itulah hadis Nabi dan formal ini adalah matan hadis. Lanjut Mbak Vina. Nah, kemudian untuk urgensi ilmu ma'anil hadis ini itu ada 4. Yang pertama, untuk memberikan prinsip-prinsip metodologi memahami hadis. Dan yang kedua, untuk mengembangkan pemahaman hadis secara kontekstual dan progresif. Dan yang ketiga, untuk mengkritik terhadap model pemahaman hadis yang masih kaku. Dan yang keempat, untuk melengkapi kajian ilmu hadis riwayat. Mbak Vina, lanjut slide-nya. Oke, adapun ilmu-ilmu pendukung dari ilmu ma'anil hadis ini, itu yang pertama itu adalah asbab al-wurud. Di mana asbab al-wurud ini itu membahas tentang latar belakang disabdakannya satu hadis tersebut. Jadi kalau ada
satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah itu sebenarnya pada saat itu kejadiannya apa yang terjadi sehingga Rasulullah mensabdakan hadis tersebut. Itu ilmu tentang asbab al-wurud. Kemudian ilmu tawarikh al-mutun, yaitu yang mengkaji tentang sejarah matan hadis yang berkaitan dengan budaya atau masyarakat tertentu. Dan ketiga ada ilmu gharib al-hadis, yaitu mempelajari matan-matan hadis yang sulit untuk dipahami artinya. Belum. Karena terkadang ada matan hadis itu yang sulit dipahami dari segi kata-katanya, sehingga ilmu gharibul hadis ini itu mempelajari tentang hal-hal tersebut. Kemudian ada nasikh wal mansukh yang membahas tentang hadis yang menghapus hukum pada hadis lain yang datang terlebih dahulu. Jadi terkadang ada sebuah kejadian ataupun sebuah hukum yang pernah disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, namun hal tersebut bersifat tidak abadi karena bisa terhapus hukum tersebut dengan ada hadis yang lainnya. Lebih kurangnya seperti itulah. Kemudian ada ilmu mukhtalif wal hadis, yaitu yang mempelajari tentang hadis-hadis yang kontradiktif satu sama lain, artinya berlawanan satu sama lain. Kemudian ada ilmu lughah yang mencakup tentang cabang-cabang ilmu seperti ilmu balaghah, nahwu saraf, semantik, semiotik dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir pendukung ilmu ma'anil hadis itu adalah ilmu hermeneutik, yaitu berupa penafsiran terhadap suatu teks tradisional yang diarahkan untuk dapat dipahami dalam konteks kekinian dengan situasi yang berbeda. Mungkin dilanjut, Mbak. Oke, contoh sederhananya dari praktek ilmu ma'anil hadis. Pada suatu kesempatan itu Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, apakah yang mereka ketahui tentang orang yang dimaksud orang yang bangkrut, sebagaimana dikisahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bunyi hadisnya bisa dilihat ya. Bunyi hadisnya, anna Rasulullah SAW qala atadruna mal muflis, yang artinya, tahukah kalian siapakah yang dinamakan orang yang bangkrut, kata Rasulullah. Maka para sahabat menjawab. Lanjut selanjutnya, Mbak. Nah, para sahabat menjawab pada saat itu, qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Nah, artinya para sahabat menjawab, orang yang bangkrut menurut pendapat kami ialah mereka yang tidak mempunyai uang dan tidak pula mempunyai harta benda. Kemudian lanjut hadis selanjutnya, Mbak Pina. Nah, adapun yang dimaksud bangkrut dalam agama adalah sebagaimana penjelasan Rasulullah dalam lanjutan hadis berikutnya, yaitu innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama haza wa qazafa haza wa akala mal haza wa safat kada haza wa daraba haza fa yu'ti haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi fa in fanita hasanatuhu qabla an yaqda ma'alaihi ukhiza min khatayahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Artinya Nabi menjelaskan bahwa sesungguhnya orang yang bangkrut itu adalah dari umatku yang mana mereka datang pada hari kiamat dengan membawa amal kebaikan mereka, itu mencakup salat, puasa, zakat, tapi mereka dahulu pernah mencaci maki orang lain, menuduh orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, memukul orang lain. Maka kepada orang yang mereka salahi itu diberikan pahala amal baik mereka, dan kepada orang lain lagi diberikan pula amal baik mereka. Maka apabila amal baik mereka telah habis sebelum hutangnya lunas, maka diambillah kesalahan orang yang disalahi tersebut dan diberikan kepada mereka sesudah itu. Mereka akan dilemparkan ke dalam neraka. Jadi maksudnya dari yang bisa kita pahami dari ilmu ma'anil hadis ini, kalau ada teks hadis yang disampaikan, maka akan ada hadis selanjutnya yang memberi penjelasan terhadap hadis tersebut, seperti teks hadis ini. Jadi ketika Rasulullah menanyakan siapa orang yang bangkrut, maka para sahabat itu menjawab, orang yang bangkrut itu adalah orang yang mempunyai hutang. Sementara itu Rasulullah belum menjelaskan, maka dijelaskan di teks hadis selanjutnya, di mana orang yang bangkrut tersebut adalah orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, namun semasa hidupnya dia mencaci orang lain, menuduh orang lain, menzalimi orang lain. Maka kelak di hari kiamat itu dia akan diadililah oleh Allah dan akan diambil pahala baik mereka dan diberikan kepada orang yang dizalimi tersebut.
kalau seandainya amal ibadahnya sudah habis, maka dosa orang lain tersebut akan diberikan kepada orang yang dizalimi tersebut. Maka ilmu lebih singkatnya seperti itulah tentang mata kuliah tentang ilmu ma'anil hadis ini. Itu kita mempelajari tentang makna-makna yang terkandung di dalam hadis tersebut. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya mungkin. Oh ya, ini untuk daftar bacaannya bisa dilihat ya. Itu untuk daftar bacaannya, untuk kemudian bisa membuat makalah ya, untuk tugas pribadi nanti pribadi satu orang ya. Nanti bisa buat makalahnya sesuai absen ya. Oke teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya karena waktu kita sedikit ya. Bertanya mungkin satu orang aja. Nih, tanya yang biasa-biasa aja kayak menanya aja kan. Ntar dia edit. Oke Pak, saya mau tanya. Oke, ya Mbak Ika ini. Apakah ilmu ma'anil hadis ini salah satu cara untuk mensyarahi hadis dan bagaimana perbedaannya dengan hermeneutika hadis yang juga termasuk dalam upaya mensyarahi hadis? Terima kasih. Oke, di pertanyaan Mbak Ika ini, apakah ilmu ma'anil hadis ini merupakan ilmu yang hampir sama dengan hermeneutik ya? Mungkin untuk secara umumnya hampir sama sih, karena ilmu ma'anil hadis ini kan mencakup tadi ilmu-ilmu pendukungnya termasuk ilmu hermeneutik. Karena cara kita maknai hadis, memahami hadis tersebut tentu membutuhkan yang namanya ilmu hermeneutik, penafsiran lah kan secara simpel. Maka sangat perlu sekali ilmu hermeneutik ini untuk ilmu ma'anil hadis, kan hampir sama lah. Oke, mungkin karena waktu kita terbatas ya teman-teman, jadi untuk pertemuan kali ini hanya sekian ya. Untuk absennya nanti boleh absen di e-learning ya, jangan lupa ya. Bapak buka sampai jam 6 ya. Iya Pak. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk pertemuan kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya, Jaga sama-sama. kesehatan ya, Terima kasih, Pak. Pak.